Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman Kinoko Reborn kapanpun teman-teman mengakses video Kinoko Reborn ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe biar saya semangat untuk mengupload video-video Kinoko Reborn berikutnya ya. Minasan, kali ini kita masuk ke episode belajar dari nol bahasa Jepang bersama Kinoko Reborn yang keempat minasan ya. Setelah sebelumnya kita belajar kata tunjuk benda, kore, sore, are. Sekarang kita akan belajar masih kata tunjuk benda, tapi dengan kono, sono, ano, minasan gitu. Dono, ya, kono, sono, ano, dono. Ingat ya, ko, so, a, do. Oke, kono, sono, ano, dono. Nanti juga ada koko, soko, asoko, doko. Kochira, sochira, achira, dochira gitu ya. Minasan. Seperti itu, koso, ado aja ingetin minasan ya. Nah, sekarang kita akan belajar kono, titik-titik, sono titik-titik, ano titik-titik, dan dono titik-titik minasan ya. Seperti itu. Ini masih kata tunjuk benda. Kono titik-titik artinya ya titik-titik ini gitu ya. Titik-titik ini dekat dengan si pembicara. Sedangkan sono titik-titik artinya adalah titik-titik itu dekat lawan bicara. Sedangkan ano titik-titik artinya adalah titik-titik itu jauh dari si pembicara ataupun lawan bicara minasan. Maksudnya gimana sih titik-titik bikin bingung gitu ya minasan ya. Nah, jadi kalau cara ngucapin ini, itu, dan itu jauh gitu ya, ada berbagai cara minasan. Mungkin yang lebih simpelnya gini deh. Kalau minasan mau menerjemahkan kata tunjuk benda, ini mobil saya, ini mobil saya. Berarti secara tidak langsung ini itu adalah topik dari pembicaraan. Oke, topik dari pembicaraan. Topiknya adalah ini, maka dia berdiri sendiri. Ini. Nah, itu pakainya kore. Oke. Sedangkan kalau misalkan mobil ini bagus. Nah, oke. Ini bedakan ya minasan, bedakan antara ini mobil bagus dan mobil ini bagus. Beda ya minasan. Jadi kalau minasan dengar inihnya itu duluan, oke, di depan itu pakainya kore, langsung tambahin wa minasan ya. Kore wa gitu. Sore wa kalau dengar itu berarti ya itu di depan. Sore wa kalau itu jauh di depan berarti are wa kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan mobil ini, pensil itu, orang itu. Nah, jadi ada kata benda dulu sebelum itunya, maka itu pakai kono, sono, ano minasan kayak gitu ya. Kalau misalkan minasan dengar ini dulu, itu jauh dulu, oke. Lalu apa di belakangnya berarti pakai kore, sore, are minasan. Nah, di contohnya ini mobil bagus. Kata apa yang paling pertama? Tentunya kata ini, maka itu pakai re tadi, rumus re ya, kore sore are gitu minasan. Oke. Tapi kalau misalkan mobil ini bagus, nah ada kata ini tapi ada kata mobil dulu sebelumnya, maka itu pakai kono titik-titik. Oke. Nah, kita bandingkan lagi. Ini mobil bagus. Topiknya apa sih minasan? Topiknya tentunya ini gitu ya. Ini wa mobil bagus des gitu minasan ya. Tapi kalau mobil ini bagus, mobil ini bagus. Topiknya apa? Yang lagi dibicarakan kan mobil ini. Berarti topiknya mobil ini wa bagus kayak gitu. Nah, dalam bahasa Jepang itu dibalik-balik minasan ya. Mobil ini jadinya ini mobil gitu. Nah, berarti kono mobil wa bagus des gitu ya minasan. Paham gak sih? Seperti itu. Mobil ini bagus jadinya ini mobil wa bagus des. Nah, bahasa Jepang itu katanya sih dibalik-balik. Nah, dibalik-balik memang benar dibalik-balik, tapi nggak dibalik semuanya minasan. Topiknya kita harus pahami dulu apa. Oke, topiknya kita harus pahami dulu apa. Kalau udah ketemu topiknya, berarti topiknya dibalikin. Contoh, mobil ini. Oke, mobil ini wa bagus des gitu ya. Berarti dibalikin dalam bahasa Jepang. Ini mobil wa bagus des. Bagus perlu dibalikin nggak? Nggak perlu karena cuma satu kata minasan. Kayak gitu. Contoh, mobil ini, oke, mobil ini
mobil ini mobil bapak saya, misalkan ya. Mobil ini mobil bapak saya gitu. Misalnya contoh begitu. Bahasa Jepang itu dibalik, ya. Mobil ini topiknya adalah mobil ini mobil bapak saya, berarti topiknya adalah mobil ini, oke ya. Mobil ini wa mobil bapak saya des, kan gitu ya rumusnya. Nah, tapi dalam bahasa Jepang yang asli itu dibalikin. Minasang ya. Ini mobil wa mobil bapak saya, berarti saya bapak mobil gitu ya. Saya bapak mobil gitu minasang. Ini mobil wa saya bapak mobil des gitu minasang ya. Seperti itu bedanya kore dan kono gitu. Bedanya sore dan sono, bedanya are dan ano itu hanya dari kata ini, itu, itunya kedengarannya pertama apa setelah kata benda kayak gitu minasang. Contoh ini pensil saya, ini pensil saya. Nah, itu kata ini dulu yang kita dengar, makanya itu pakai kore wa gitu ya. Kore wa pensil saya des gitu minasang. Tapi kalau misalkan pensil ini, nah ada pensil dulu sebelum ini. Pensil ini milik saya, berarti itu pasti pakai kono. Kono pensil wa milik saya des gitu minasang ya. Bedanya kore sore are dan kono sono ano kayak gitu. Kalau kono sono ano itu harus setelah kono itu, setelah sono, setelah anonya itu harus dikasih kata benda gitu. Minasang, kalau minasang beli buku Minani Honggo tentunya ada kotoba ano hito. Oke, ano hito itu sebagai bentuk bahwa emang setelah ano itu wajib ditambahin kata benda minasang gitu ya. Jadi nggak mungkin minasang dengar bahasa Jepang turab ya minasang, maaf, turab bahasa Belandanya turab. Gepu gue minasang. Nah, minasang apa namanya? Kalau setelah kono sono ano itu nggak mungkin ketemu langsung partikel wa. Kono wa nggak mungkin. Itu bukan kono wa tapi konoha. Minasang ya. Kono wa nah, nggak mungkin seperti itu. Pasti ada kono bla 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 wa, pasti gitu. Sono bla 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 wa, ano bla 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 wa gitu minasang. Kalau setelah kono sono ano pasti ada kata benda. Sebaliknya kalau kata kore sore are gak mungkin gak ketemu partikel wa, langsung pasti ketemu dengan partikel wa. Jadi kalau misalkan ada kore kuruma, salah minasang ya. Kore kuruma wa nggak mungkin bener gitu ya minasang. Seperti itu aja ya. Kono sono ano. Nah, kalau dono itu apa? Dono itu ya sama dengan dore. Kalau dore itu yang mana gitu ya, bisa berdiri sendiri gitu ya. Mau Fahmi yang mana? Fahmi wa dore deska gitu ya. Itu bisa. Fahmi wa dore langsung ketemu deska. Tapi kalau dono nggak bisa langsung ketemu deska. Fahmi wa dono hito. Hito itu kan orang. Dono hito deska gitu ya. Fahmi orang yang mana? Orangnya yang mana? Gitu minasang. Seperti itu des. Wakarimashita ka? Nah, misalkan kita lihat banyak mobil nih. Oke, mobil. Mobil kamu, mobil yang mana gitu ya. Anata no kuruma wa dono kuruma desu ka? Seperti itu minasang. Oke, gampang ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya minasang. Ya mungkin agak bolak-balik tapi mudah-mudahan ada poin yang minasang bisa tangkap, yang minasang bisa pahami. Seperti itu des. Nah, kalau ada saran dan kritik minasang bisa tulis di kolom komentar ya minasang. Tapi kalau ngomongin alat mohon dimaklum minasang ya. Mohon dimaklum dulu, kalau ngomong editing juga sama ya, masih belajar minasang ya. Seperti itu des. Ja, minasang saigo made mite kurete arigatou gozaimashita. Oke. Sekali lagi saya ulang ya. Saigo made. Saigo made itu artinya adalah sampai akhir. Mite kurete arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Mata tsugi no doga de oai shimashou. Sampai jumpa lagi di video berikutnya minasang. Akhir kata, wassalamualaikum dan hanu peace.